Dalam mimpinya beliau dipertemukan dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang bersorban putih. Ketika didekati, ternyata wajah itu adalah wajah Habib Husain bin Hadi Al-Hamid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du, inda dzikri sholihin tanzilur rahmah. Ketika orang-orang soleh dikenang, maka akan menurunkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bersamaan dengan turunnya rahmat Allah ini, hajat-hajat kita, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rezeki kita dilimpah ruahkan, dan kita semua selamat sukses dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah channel cerita pesantren yang dirahmati Allah, Brani Kulon, Kecamatan Keraksaan, Probolinggo, Jawa Timur, pernah hidup seorang Habib yang berumur panjang. Beliaulah Habib Husain bin Hadi bin Salim Al-Hamid yang wafat pada usia 124 tahun. Kunci berumur panjang Habib yang berdakwah di Brani Kulon ini adalah beliau selalu istiqomah sholat subuh berjamaah dan gemar melakukan jalan kaki sekitar durasi 1 jam. Habib ini gemar berjalan kaki sekitar 1 jam untuk menyegarkan tubuh dan melancarkan peredaran darah dalam tubuh, sambari berdakwah di sekitar desa-desa di Kecamatan Keraksaan. Setiap tempat yang beliau lalui selalu mendatangkan rahmah. Beliau berjalan kaki keliling dari rumah ke rumah di sekitar Brani, dari kampung ke kampung atau ke pasar. Udara yang segar yang dihirup membuat kesegaran tubuh menjadi tetap prima. Selain itu, hidup beliau senantiasa penuh husnudzon, berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan sesama manusia. Pernah suatu ketika beliau ditanya, kenapa beliau tidak mempunyai penyakit. Beliau Al-Habib Hadi Al-Hamid menjawab, di hati saya tidak ada sedikit pun rasa iri, hasud dan dengki terhadap orang lain. Jawab beliau. Habib Husain lahir di Hadramaut, Yaman Selatan pada tahun 1862 Masehi dari pasangan Habib Hadi bin Salim Al-Hamid dan Ummu Hani. Sedari kecil beliau dididik langsung oleh kedua orang tuanya. Habib Hadi dikenal sebagai ulama dan wali yang terkenal di Hadramaut. Jamaah channel cerita pesantren yang dirahmati Allah, sampai usia 86 tahun Habib Husain masih tinggal di Hadramaut. Bagi orang sekarang, usia 86 tahun sudah memasuki usia senja, saat ketika orang sudah mulai kehilangan kekuatan dan gairah hidup. Tetapi bagi Habib Husain itu tergolong mudah. Kekuatan beliau tidak jauh berbeda dengan pemuda pada umumnya. Itulah salah satu kelebihan Habib Husain. Pada usia tersebut 86 tahun, yang tepatnya tahun 1929 Masehi, beliau masih senang mengembara ke berbagai negeri, termasuk ke daerah Gujarat, India, dengan menggunakan kapal laut bersama saudagar-saudagar Arab yang berdagang melalang buana ke berbagai negeri. Sejak itulah Habib Husain meninggalkan Yaman dan tidak pernah kembali ke sana. Sekitar 2 tahun Habib Husain tinggal di Gujarat, India. Selama di Gujarat, beliau berguru kepada ulama setempat dan berdagang.
Setelah itu beliau kembali mengembara. 2 kali beliau ke Indonesia, tetapi dengan menggunakan kapal saudagar yang menuju Batavia. Tidak berapa lama beliau mengembara lagi ke berbagai daerah dan akhirnya sampai di Pekalongan, Jawa Tengah. Di kota ini Habib Hussein kemudian berguru kepada seorang wali besar, yaitu Habib Ahmad bin Abdullah bin Thalib Al-Athos, hingga beberapa tahun lamanya. Kepada aulia Pekalongan itu, Habib Hussein selain berguru ilmu lahir, beliau juga mendalami ilmu batin. Sebagai tanda bahwa Habib Hussein telah mencapai makom kewalian yang mumpuni, beliau kemudian dihadiahi sebuah sorban atau kain putih dan kopiah putih dari Habib Ahmad bin Abdullah bin Thalib Al-Athos. Atas perintah Habib Ahmad, Habib Hussein kemudian mengasah ilmu kepada Habib Muhammad bin Muhammad Al-Muhdar, yang tidak lain adalah guru Habib Ahmad bin Abdullah bin Thalib Al-Athos. Selama menjadi murid Habib Muhammad, Habib Hussein senantiasa mendapat perintah untuk berdakwah ke berbagai daerah. Salah satunya menyebarkan dakwah ke Brani Kulon, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Beliau masuk ke desa terpencil itu sekitar tahun 1939. Waktu itu kondisi desa Brani masih berupa hutan belantara dan menjadi sarang penyamun atau begal. Tampaknya Habib Hussein memang sengaja ditugasi untuk menyadarkan para begal untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah channel Cerita Pesantren yang dirahmati Allah, setelah tinggal di Brani Kulon, beliau langsung menyebarkan dakwah, dan dakwahnya itu diterima secara luas ke seluruh pelosok Kabupaten Probolinggo. Tetapi sebelumnya Habib Hussein harus membabat hutan terlebih dahulu, bahkan hidup menumpang pada salah satu penduduk setempat, hingga beliau berhasil mendirikan sebuah pesantren kecil yang di kemudian hari dikenal sebagai Pesantren Ahlussunnah wal Jamaah Brani Kulon. Dan di desa itu pula dalam usia 90 tahun beliau mengakhiri masa lajangnya. Dalam sebuah perjalanan bersama para Habib dari berziarah ke makam Habib Hussein bin Abdullah Al-Aidrus, makam keramat luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara, Habib Hussein di dalam sebuah kereta pernah dipaksa menyerahkan tempat duduknya oleh seorang pemuda kumal yang hanya memakai kaos oblong. Habib Hussein kemudian berdiri. Setelah berdialog beberapa saat dan Habib Hussein kemudian memberi bekal uang yang tersisa kepada pemuda tersebut, tiba-tiba pemuda asing itu menghilang begitu saja. Kepada teman-teman Habib Hussein, mendapatinya sendirian dan menanyakan kepada pemuda tersebut. Habib Hussein berkata, dia itu sebenarnya adalah Nabiullah Khidir alaihi salam. Jawabnya, amalia Habib Hussein tentu saja tidak hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau juga menjalin hubungan dengan sesama manusia. Sering Habib Hussein berjalan-jalan ke pasar dan melihat barang dagangan tidak habis terjual atau malah tidak terjual sama sekali. Beliau tidak segan-segan memborong barang dagangan tersebut agar si pedagang tidak menderita kerugian. Dengan keseimbangan amaliyah tersebut, dakwah beliau diterima dengan baik oleh masyarakat luas. Tidak hanya soal keilmuan, para santri pondok pesantren Ahlussunnah Brani Kulon sangat percaya makam kewalian Habib Hussein
mendekati makom Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ihwal beliau mendapat makom kewalian setinggi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani diketahui ketika Habib Ahmad bin Sholeh Al-Haddad Situbondo, salah seorang sahabatnya, bermunajat kepada Allah agar bertemu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian beliau bermimpi, dan dalam mimpinya beliau dipertemukan dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang bersorban putih. Ketika didekati, ternyata wajah itu adalah wajah Habib Husain bin Hadi Al-Hamid. Pada awalnya Habib Ahmad bin Sholeh Al-Haddad Situbondo tidak yakin wajah yang terlihat itu adalah wajah Habib Husain. Beliau kemudian bermunajat lagi, dan sampai 3 kali dalam mimpinya wajahnya selalu sama, wajah Habib Husain bin Hadi Al-Hamid. Akhirnya Habib Ahmad menemui Habib Husain di Brani dan meminta ijazah sekaligus dijadikan murid. Habib Husain kerap dikunjungi oleh Habib di zamannya, seperti Habib Soleh Tanggul Jember. Habib Husain juga mempunyai kedekatan khusus dengan Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil Faqih Malang dan lain sebagainya. Habib Abdullah pernah tidak akan datang haul Habib Husain karena sakit. Saat tertidur beliau bermimpi didatangi Al-Faqih Al-Muqaddam dan Syekh Abu Bakar bin Salim. Keduanya merupakan wali terkenal di Yaman. Keduanya berkata, "Datanglah ke haul Habib Husain di Brani, karena kami berdua juga hadir." Jamaah channel cerita pesantren yang dirahmati Allah, selepas terbangun dari mimpi beliau, Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil Faqih langsung menuju Brani untuk menghadiri haul Habib Husain. Anehnya, penyakitnya langsung sembuh. Sejak itulah Habib Abdullah jarang terkena penyakit dan selalu menghadiri haul Habib Husain di Brani sampai akhir hayatnya. Bahkan karena kedekatan Habib Husain dengan Habib Abdullah, di kemudian hari anak cucu keturunan Habib Husain banyak masuk ke pondok pesantren Darul Hadis Malang, seperti Habib Muhammad Shodiq, Habib Abdul Qadir, Habib Salim. Sekarang pesantren peninggalan Habib Husain diasuh oleh Habib Abdul Qadir bin Muhammad Shodiq bin Husain Al-Hamid. Tamu-tamu dari mancanegara yang pernah berkunjung ke Brani, diantaranya Habib Abdul Qadir bin Ahmad Assegaf Mufti Jeddah dan Sayyid Alwi Al-Maliki Al-Hasani dari Mekah. Setelah Habib Husain wafat, banyak juga ulama dan wali Allah yang berkunjung ke Brani, diantaranya Habib Umar bin Hafiz, Habib Musa Al-Kazim Hadramaut Yaman. Jamaah channel cerita pesantren yang dirahmati Allah, Habib Husain wafat pada hari Jumat Legi 11 Safar tahun 1406 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 25 Januari 1986. Jenazah beliau yang mulia kemudian dimakamkan di sebelah utara Masjid Al-Mubarak, Kompleks Pondok Pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah Brani Kulon, Kecamatan Maron, Probolinggo, Jawa Timur. Jamaah channel cerita pesantren yang dirahmati Allah, demikianlah channel cerita pesantren menceritakan karomah Habib Husain bin Hadi Al-Hamid, Brani, Probolinggo, Jawa Timur. Semoga cerita ini bermanfaat bagi kehidupan agama kita di dunia maupun akhirat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share, bagikan karena cerita ini sangat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.